Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bu Linda. Hari ini kita akan mendengarkan satu buah cerita fabel berjudul Ditukar dengan Apa? Selamat mendengarkan. Seperti biasa, hewan-hewan di hutan Kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Aku membawa jagung dari kebunku. Aku ingin menukar jagung ini dengan kangkung. Aku ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kangkung yang kupanen terlalu banyak untuk kumakan sendiri. Aku ingin menukarkan kangkung ini dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella pelatuk menginginkan bunga untuk menghiasi rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, Kay kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Aku ingin bunga untuk menghiasi rumahku. Aku sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, Kay kelinci tidak membutuhkan sendok kayu. Aku tidak membutuhkan sendok kayu. Aku sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas. Tetapi, Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan Hen. Aku ingin memiliki vas. Aku akan menukarkan ubi ini dengan vas. Namun, Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan Hen. Tikus perlu ubi. Tetapi, Hen tidak mau jamur dari tikus. Lalu menawarkan jamurnya ke hewan yang lain. Aku perlu ubi. Aku ingin menukarkan jamur ini dengan ubi. Begitulah, hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Kira-kira hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya.
Tikus juga keberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ia ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella, kamu ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang ya. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Aku akan membuat uang kayu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarnya. Aku akan menggambar uang kayu itu. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayaran wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayaran tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Cicit. Aku menginginkan kacang, tetapi aku hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Aku punya satu uang bergambar wortel yang bisa membayar 4 wortel. Tetapi aku hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu itu boleh dibagi 2. Ya, itu jawabannya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Aku akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Aku tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik jika aku menuliskan angka pada uang tersebut. 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Lalu saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Aku akan menuliskan angka 1, 2, dan 5 pada uang kayu. Tidak apa kalau K kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 K kancil. K kancil akan memberikan 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Saya akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Dengan demikian, hewan-hewan di hutan Kelayau memiliki cara baru untuk melakukan pertukaran barang. Nah, itu tadi cerita tentang fabel berjudul Ditukar dengan Apa. Cerita ini mengandung pesan penting tentang nilai pertukaran dan asal mula uang. Dalam cerita menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia memerlukan alat tukar untuk memenuhi kebutuhannya.
Dengan memahami isi cerita tadi, kita dapat belajar mengenali nilai kerjasama, kejujuran, dan saling menghargai. Cerita tadi berasal dari buku Bahasa Indonesia kelas 4 yang ditulis pada kurikulum Merdeka. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.